Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang kedua. Demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait Allah didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya.
Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pasal 2 ini ada 2 perikop yang dituliskan. Perikop pertama menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus membuat mujizat di Kana dalam acara perkawinan. Di tengah situasi yang berat atau di tengah situasi yang gawat, Tuhan sanggup memberikan mujizatnya sehingga dapat teratasi persoalan-persoalan yang dihadapi. Khususnya dalam kisah ini adalah perkawinan di Kana. Perikop yang kedua adalah Tuhan Yesus hadir dalam bait Allah di Yerusalem. Namun Tuhan Yesus tidak sedang membuat mujizat, tapi menegur dengan keras atas apa yang mereka lakukan di bait Allah, yaitu mereka menjadikan bait Allah tempat perdagangan, di mana orang datang untuk mencari keuntungan. Dan tentu situasinya pasti sangat ramai karena mereka menjadikan bait Allah tempat perdagangan seperti pasar. Sehingga orang-orang yang datang ke bait Allah yang seharusnya berdoa, beribadah dengan kusuk tidak dapat melakukannya lagi. Karena itulah Tuhan menegur dengan keras kepada mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, kedua perikop tersebut menunjukkan bahwa ya, Tuhan Yesus sanggup menyatakan mujizatnya atas hidup manusia. Namun jangan lupa, ia juga dapat menegur dengan keras jika sikap dan perilaku tidak berkenan kepadanya. Oleh karena itu, mari kita belajar bahwa kita tidak hanya memohon kepada Tuhan untuk menyatakan mujizat-mujizatnya atas hidup kita, atas pergumulan kita, atas setiap persoalan beban hidup kita. Namun juga mari kita menjaga sikap dan perilaku kita agar berkenan kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa firman-Mu pagi ini mengingatkan kepada kami bagaimana Tuhan Yesus yang mengasihi kami, yang sanggup menyatakan mujizat atas hidup kami, tapi juga Tuhan yang mengingatkan dan menegur kami. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kami untuk juga menjaga perilaku kami di tengah setiap permohonan-permohonan kami kepadamu. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.